Cek suaraku kedengar nggak teman-teman? Oh, kedengaran, Mas. Oke. Kita mulai ya praktikum pengganti buat malam hari ini. Kita bentar aja, nanti mungkin tak kasih materi singkat, nanti akan didemokan eh, apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan teman-teman pada minggu 11 harusnya ya, Kamis Jumat minggu lalu. Cuman kita ganti ke malam ini terkait pembuatan peta 2 dimensi sama peta 3 dimensi. Oke, sebentar. Hilang. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi kita setelah minggu lalu kita membahas tentang pembuatan peta infografik ya teman-teman. Pembuatan peta infografik dengan menggunakan plugin data Plotly maupun aplikasi desain. Nah, di minggu ini kita akan kembali lagi, kita akan bermain di kartografi digital teman-teman. Di sini kita akan membuat peta topografi yang mana teman-teman sudah pernah buat peta topografi ini di minggu yang pembuatan kontur ya, garis kontur sama toponim itu. Nah, sebenarnya kontur itu kan merupakan topografi, merupakan representasi relief suatu permukaan. Cuman waktu itu teman-teman diminta membuatnya topografi secara manual ya, secara ya menghubungkan garis-garis gini gitu kan. Dan sekarang kita akan membuat peta topografinya itu secara digital. Jadi teman-teman nanti akan dikasihkan data, ada garis kontur, ada titik-titik tinggian, ini nanti diminta buat nge-layout, nge-label garis-garis kontur ini sehingga terbentuk peta topografi 2D dan 3D. Sebentar, ini asisten-asisten tak kasih ini ya, co-host. Cu, terus Putri, sama Ica. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, inti dari peta topografi itu adalah ada konturnya, ada gambaran permukaan bumi, relief, yang menyatakan objek alam dan buatan. Seperti kayak ada lembah. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ada garis-garis yang bentuknya V. Terus ada garis-garis yang bentuknya U. Nah, ini kan karakteristik garis kontur banget nih. Kalau misalnya ke bawah sungai, gitu kan? Ini kan materi minggu lalu nih. Materi minggu lalu, materi sebelum UTS nih. Dia bentuknya V. Kalau jalan yang menanjak dia bentuknya U. Ya ini standar lah. Jadi intinya adalah peta topografi adalah peta yang menggunakan garis kontur untuk merepresentasikan elevasi atau ketinggian. Nah, kegunaannya banyak nanti teman-teman, terutama nanti kalau di kartografi digital, kita nggak cuma bermain di 2D, tapi kita bisa menunjukkan relief permukaan bumi itu secara lebih realistis, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman buat peta topografi secara garis konturnya doang kayak gini, ini namanya baru 2,5D, teman-teman. Jadi belum kelihatan reliefnya secara 3D ya. Nanti kita akan buat peta topografi 2D dan 3D. Jadi ada tampilan tampak sampingnya, teman-teman. Nah, terus teman-teman nanti, nah ini kayaknya di skip aja ya. Ada data kontur sama ada data elevasi, itu yang paling penting sih. Garis kontur ini kayaknya tak lewatin aja ya, karena ini sudah teman-teman sudah tahu garis kaya membuat titik-titik yang sama. Ini sudah materi minggu 6 ya. Oke, topografi 2D dan topografi 3D. Nah, ini tadi yang tak sampaikan. Kalau garis kontur itu sebenarnya masih 2,5D, teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar ngebuat topografi 3D. Nah, nanti akan didemokan oleh asisten bagaimana caranya ngebuat topografi 3D. Jadi nanti datanya ada di Elok, kita teman-teman bisa pakai. Nanti tugasnya diminta membuat kedua peta ini, teman-teman. Jadi peta ada dua peta 2D, ada peta 3D. Nah, gimana cara kita memvisualisasikan data 3D, teman-teman? Nah, intinya seperti ini, teman-teman. Eh, kan ketika melakukan pemetaan, terutama pakai foto udara ya, kan foto kan ada relief bukan bumi nih. Ya ini jadi nih bukan bumi. Terus teman-teman kan nerbangin drone nih. Semester mengambil foto belum ya? Survei tree pakai drone gitu atau pakai pesawat gitu kan? Pakai pesawat tuh kan nerbangin drone tuh. Nah, bakal peroleh foto udara. Foto udara terus teman-teman olah ini FU diolah pakai Agisoft, pakai proses namanya line foto dan lain-lain sebagainya. Ini materi foto, teman-teman udah dapat belum ya? Semester 4 ya? Kayaknya belum ya. Ya udah, ini spoiler aja. Kalau misalnya belum ya nanti bakal dapat lah namanya fotogrametri.
Nanti dari foto-foto udara diperoleh, pertama ada point cloud teman-teman. Point cloud. Yang kedua adalah ortofoto. Nah, point cloud dari hasil foto udara itu masih merepresentasikan tampak atas, teman-teman. Jadi perlu tak highlight tampak atas. Tampak atas. Nah, jadi bagiannya itu namanya DSM, Digital Surface Model. Jadi yang tampak atas ini. Surface model. Jadi yang apa yang kelihatan dari atas, namanya digital surface model. Nah, gimana caranya kita pengen memperoleh ground? Ground tuh yang bawahnya nih, yang bawahnya, yang bawahnya nih. Jadi yang permukaan tanah. Itu dilakukan yang namanya proses filtering, teman-teman. Jadi DSM itu kalau di filtering nanti hasilnya DTM. Nah, teman-teman perhatikan, DSM ini tampak atas yang ini. DTM itu bawahnya yang ini. Jadi DSM dikurangi DTM diperoleh tinggi nih kan, tinggi bangunan kan. Nah, nilai tinggi bangunan inilah yang digunakan untuk mengekstrud bangunan-bangunan di data teman-teman. Jadi nanti di datanya itu ada data bangunan misalnya. Kita mau buat dia itu tiga dimensi. Nah, tiga dimensi artinya dia itu mau dinaikkan ke atas. Jadi tampaknya tampak atas, terus tampak sampingnya dia tuh mau seperti ini. Set, 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 set. Nah, gini kan. Ini tampak atas seperti ini, jadi kotak doang. Tampak sampingnya seperti ini. Nah, tampak samping kita lihat ada tinggi kan, ada tingginya segini. Nah, tinggi segini itu berapa? Nah, tinggi segini itu berapa bisa diperoleh dari DSM kurang DTM. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Ini hal yang sangat sering dilakukan oleh 3D modeler, gimana cara kita memperoleh tinggi bangunan itu dari DSM kurang DTM. Jadi DSM-nya yang ini ada kelihatan ya, atap teknik, atap atap bangunan, terus di filter, oh ini atap geologi ya, oh, atap geologi deh. Geologi terus di filter ini DTM ya, ini ground ya. Nah, DTM dikurangi DSM, salah, sorry. DSM kurang DTM, nanti diperoleh tinggi bangunan. Berapa nilai atap dari tinggi bangunan geologi, misalnya 5 meter. Nanti diekstrud ke atas ini sebanyak 5 meter. Nanti seperti itu nanti. Karena nanti akan teman-teman buat ada topografi 2D. Ini ya standar lah yang sudah sering teman-teman buat sejak semester 1, mirip-mirip sama peta situasi uh, yang Sutra satu, cuman dia manual ya kalau Sutra satu ya. Kalau ini ya silakan nanti digunakan mau pakai ArcGIS, QGIS juga boleh. Nanti yang buat peta topografi 2D. Jadi peta topografi 2D itu ada detailnya, detail jalan, bangunan, terus objek-objek, ada juga konturnya. Jadi di sini ada kontur ya teman. Terus nanti ada juga peta topografi 3D. Nah, peta topografi 3D nanti diminta memperlihatkan tampak atas sama tampak samping atau isometrik. Nah, ini kelihatan banget nih. Ada bangunannya, ada ketinggiannya. Seperti ini. Nanti bakal didemokan oleh Mas Mbak Asisten bagaimana cara kita ngebuat dua peta ini, teman-teman. Cuman intinya nanti tugasnya adalah ngebuat dua peta ini. Oke, ini yang punyaku. Nah, ini ada namaku nih. Ini dibuat tahun 2021, 3 tahun lalu. Jadi ini bagian area area sebelah timur lah. Waktu itu teman-teman ya kalau masih tahu UGM Press itu sekarang di mana ya? Di daerah ini ya. Daerah apa sih? Eh Kaliurang kanan tuh Kaliurang ke timur. Dulu tuh Erik, yang teman-teman tahu Erik itu kan dulu itu sebelum Erik itu namanya UGM Press di situ. Terus sekarang udah berubah jadi Erik. Terus ini yang 3D. Ini yang 3D yang punya aku. Oke, jadi intinya nanti minta dibuat dua peta seperti ini teman-teman. Terus aku agak lupa, diminta video animasinya juga nggak ya? Nanti mungkin Mas Mbak Asisten bisa diklarifikasi. Nanti teman-teman diminta dibuat video animasinya juga apa enggak? Soalnya kalau dulu ada soalnya. Ini video animasi 3D-nya. Ini daerah khusus. Ya, kayaknya itu terkait tugasnya. Mungkin nanti akan disampaikan detail teknis oleh asisten. Mungkin bebas siapa. Mbak Putri boleh atau siapapun nanti monggo bisa diikuti dan disimak. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tugas dan materinya. Jadi teman-teman diminta membuat peta topografi di sini 2D dan 3D. Oke, misalnya nggak ada mungkin untuk menghemat waktu ya kita jam 8 kalau bisa sudah selesai. Mungkin tak kasih ke Mas Mbak asisten mungkin untuk mendemokan terkait uh, penugasan minggu ini.
Oke, makasih Mas Alvin. Nah, mungkin sebentar dulu deh. Mungkin aku siapin dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini mungkin aku mau ngejelasin terkait tugas minggu ke-11. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Calvin, kita bakal membuat peta topografi 2D dan 3D. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa lihat dulu panduan praktikumnya, terus bahan praktikumnya bisa di-download dulu. Mungkin isinya agak banyak ya. Itu isinya atribut-atribut yang perlu teman-teman gunakan di praktikum minggu ini. Terus ini ada panduannya buat minggu ini dan ini ada yang buat ARGIS dan QGIS panduannya. Nah, ini aku jelasin aja. Mungkin ini buat petunjuk pembuatan peta topografi 2D dan 3 dimensi yang secara generalnya. Nah, di sini nanti teman-teman bakal ngasilin dua peta, yaitu peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. Nanti teman-teman bisa milih, mungkin biasanya pakai ArcGIS atau mungkin dari awal pakainya QGIS. Itu bebas teman-teman bisa pilih software yang mana. Panduannya juga udah ada di Elok, ada ArcGIS maupun QGIS. Nah, nanti teman-teman penggambaran detailnya itu berdasarkan data yang udah ada itu. Nah, ini datanya udah disediain juga dari beberapa yang dari data-data yang ada di drive-nya tadi. Nah, ini penggambarannya nanti teman-teman di skala 1:1000 intervalnya nanti teman-teman bedain kontur mayor sama minornya di Oh data ya, juga share udah. screenmu masih di elok, Oh, oke oke, sorry share sorry. yang screen aja. Salah nih. Nah, wait wait. Kalau gini udah kelihatan kan? Udah. Oke, thank you Mas Calvin. Oke, maaf teman-teman semuanya, tadi mungkin aku udah jelasin beberapa. Itu tadi teman-teman bisa pakai ArcGIS ataupun QGIS. Terus data-datanya udah ada juga di drive-nya tadi, di data praktikumnya. Ini skalanya 1:1000 dan ini kontur mayor dan kontur minor udah disediain juga datanya. Nanti teman-teman bikinnya di ukuran A1. Nah, ini terkait apa namanya ukuran-ukurannya di sini lebih detailnya ada di sini. Nah, grid-nya nanti teman-teman bisa buat 5 cm, dibuat 5 cm intervalnya. Nah, lebar kolom informasi peta 15 cm. Nah, ini kayak gini. Eh, Muka petanya 60 kali 50, informasi tingginya 15 kali 50. Ini jangan lupa dikasih gridnya, label absis sama ordinatnya. Nah, ini teman-teman ngelaksanainnya secara individu. Jadi ini tugas individu ya teman-teman. Yang buat ini terkait peta 2 dimensinya. Terus ada juga peta 3 dimensi. Nanti teman-teman gambarin LOD 1. Mungkin di GKV juga udah tahu ya LOD 1, 2, 3. Nah, ini LOD 1 itu bangunan yang mungkin udah ada ketinggiannya gitu. Terus habis itu pembuatan model teman-teman bisa pilih pakai ArcGIS atau QGIS. Nanti teman-teman juga sertain file PDF dan videonya. Oh ya, minggu ini nggak ada laprak, tapi teman-teman gantinya bikin dua peta. Pertama peta 2 dimensi, peta 3 dimensi itu dalam format PDF. Dan nanti yang peta 3 dimensinya nanti teman-teman eh, perlihatin videonya keseluruhan objek dalam sudut pengambilan 360 derajat. Jadi mungkin nanti diputar-putar gitu.
apanya objek tiga dimensinya. Nah, nanti buat informasi tepinya kayak gini juga, ukurannya juga A1. Nah, contohnya kayak gini. Untuk tampilan dua dimensi kayak gini. Tadi udah disampaikan juga sama Mas Calvin. Ini kayak gini. Nanti teman-teman bisa buat yang modal tiga dimensinya. Nanti em, ini nggak ada koordinatnya karena ini juga miring ya. Jadi mungkin nggak bisa ditambahin koordinat juga. Jadi em, ini nanti bisa teman-teman tambahin keterangan. Mungkin ini ortometrik, terus habis itu isometrik di sini. Gitu. Gitu sih secara general. Nah, udah ya, ya ini. Terus habis itu, nah mungkin aku di sini mau ngejelasin terkait yang QGIS. Aku mau ngedemoin sedikit terkait QGIS, mungkin tapi nggak semuanya, tapi mungkin dasar-dasarnya aja. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh, lebih dalam lagi. Nanti aku bakal jelasin yang QGIS dan Mbak Putri nanti bakal jelasin yang ArcMap, ArcGIS sorry, karena pakai ArcSync juga. Nah ini mungkin dari peta dua dimensinya. Ini mungkin udah teman-teman pelajarin ya lewat apa namanya di kartu kartu di kartu sorry praktis IG. Oh ya sebelumnya sorry ini tadi Mas Calvin udah nge-record kan ya Mas? Udah. Oh oke. Thank you Mas Calvin. Oke. Nah ini buat apa informasi-informasinya yang diperlukan seperti ini. Nah sebenarnya buat tutorialnya itu yang QGIS ini khusus yang QGIS ya. Khusus yang QGIS itu sebenarnya udah ada di Elok itu disediain sama Pak Dani gitu. Pak Dani dulu udah nyediain. Di sini mungkin teman-teman bisa pelajarin terkait yang eh, layouting sama pembuatan model 3D. Nanti bisa teman-teman tonton juga mungkin lebih dalamnya gitu. Jadi mungkin kalau ada kebingungan juga bisa nonton videonya Pak Dani gitu. Nah, ini pertama-tama tuh teman-teman perlu tambahin datanya terlebih dahulu yang ada di Elok tadi. Nah, mungkin ini datanya kepisah-pisah ya. Ini jadi perlu masukin satu-satu. Karena kepisah-pisah tadi aku udah sempat nyatuin karena agak ribet juga ya kepisah-pisah. Jadi mungkin kalau yang QGIS ini eh, bisa teman-teman tambahin langsung aja di drag. Nah, langsung keluar. Nah, ini mungkin di sini, nah, mungkin di sini ada yang ada tanda tanya ya, dan ini koordinatnya masih belum diketahui maksudnya yang tanda tanya ini. Jadi mungkin teman-teman bisa set CRS-nya, set apa koordinatnya jadi 49S dulu biar mudahin nanti grid apa bikin grid petanya, bikin apa koordinat-koordinat petanya. Nah, aduh, sorry. Nah, itu mungkin bisa seperti ini caranya. Tinggal diklik kanan terus habis itu set to FSG 32749. Atau enggak biar pasti lagi atau teman-teman mau nge-save ini sebagai layer dengan layer dengan koordinat sistem WGS 49S itu nanti teman-teman bisa ekspor aja ke fitur as. Nah, ini teman-teman tentuin mau disimpan di mana terus habis itu dipilih CRS-nya, koordinat sistemnya. Ini milih 49S nanti di oke aja tuh. Nah, kebetulan tadi aku udah nge ngekonversi jadi 49S semuanya. Nah, jadinya udah nggak ada tanda tanya juga.
Nah, kalau kayak gini mungkin bisa jadi lebih enak juga buat layoutingnya. Karena mungkin kalau di sini teman-teman tuh kalau buat di peta dua dimensi intinya teman-teman ngelakuin simbologi dan layout aja. Eh, Alangkah lebih baiknya simbologinya teman-teman bisa mengacu pada SNI yang ada di ya mungkin tersedia di internet juga sih terkait SNI penyajian peta rupa bumi. Aduh, kok ada? Oke, sorry. Nah, mungkin teman-teman bisa custom simbologinya biar mungkin lebih apa ya, lebih bagus lah apa simbol-simbolnya nanti bisa teman-teman pilih kayak jalan arteri. Itu nanti teman-teman bisa ganti jalannya ini, misal jalan ini diganti simbologinya jadi kayak yang di RBI. Nanti mungkin bisa teman-teman tiru aja eh, caranya apa, komposisi warnanya seperti apa. Ini juga udah ada Canggitan gimana gitu. Nanti bisa teman-teman atur simbologinya, terus bisa lanjut nge-layout. Mungkin di rak SIG dulu juga udah diajarin ya kait layoutingnya. Nah, mungkin kalau teman-teman belum bikin layout, nanti bisa create yang baru ini. Karena tadi mungkin aku udah nyoba. Nah, mungkin seperti ini. Ini teman-teman pertama-tama perlu nambahin dulu base map yang teman-teman gunakan. Pakai yang ini. Mungkin kemarin pas minggu lalu juga udah tahu caranya buat nambahin map seperti apa. Dan teman-teman perlu sesuaiin juga ukuran-ukurannya. Eh, Mungkin bisa teman-teman sesuaiin seperti yang ada di ketentuan sebelumnya. Nah, yang ini ukuran peta 60 kali 50 gitu. Terus habis itu teman-teman bisa nanti bakal otomatis muncul petanya seperti ini. Dan ini teman-teman bisa buat informasi tepinya pakai rectangle, pakai shape. Nah, ini buat ngatur nanti setelah teman-teman pencet tuh bakal muncul keluar XY dan panjang lebarnya, karena mungkin di sini kita udah tahu ya panjangnya itu kan kita maunya tuh 15, panjangnya 15, tingginya 50. Itu tinggal teman-teman tulis saja ini udah 15, tingginya 600. 600 apa 500, sorry. Nah, itu otomatis ketutup karena warnanya putih tadi. Nah, itu tadi caranya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja, tinggal tambahin informasi-informasi peta yang di dalamnya. Ini tinggal teman-teman tambahin teks aja, karena mungkin di sini di contoh ini pokoknya beda ya dari judulnya. Itu bisa teman-teman bedain teks yang digunakan. Ini mungkin bisa teman-teman tambahin kelurahan satu tunggal. Kalau di teknik sin 2 dia. Nah, ini teman-teman sesuaiin dengan fakultas teknik ya. Ini karena kalau yang kan ini udah bold, yang di atas ini udah bold. Karena di sini mungkin contohnya nggak bold, mungkin di regular aja gitu. Dan bisa 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 teman-teman tambahin kecamatan, Kapanewonnya, kabupaten, dan DI itu di bawahnya. Gitu. Terus habis itu buat arah utara bisa teman-teman tambahin dari sini
Aduh, kegedean. Nah, kayak gitu pokoknya. Terus habis itu nanti teman-teman, karena ini nggak ada U-nya ya, nggak ada urusan utaranya, bisa teman-teman tambahin secara manual. Itu pakai teks aja kayak biasa, dan scale bar bisa teman-teman tambahin juga. Ini bisa teman-teman atur terkait berapa, seperti apa bentuknya. Karena kegedean mungkin bisa diatur size-nya juga. Nah, ya mungkin nanti teman-teman bisa atur lebih detailnya sendiri nanti. Terus habis itu ini bisa teman-teman tambahin pakai teks. Legenda, legenda bisa teman-teman tambahin lewat sini. Nah, mungkin cara ngatur legenda itu sebenarnya karena mungkin alangkah buat bagusnya tuh ada dua kolom ya. Karena mungkin kalau otomatis di awal tuh kolomnya cuma satu. Teman-teman bisa tambahin kolomnya jadi dua. Jangan lupa buat judulnya juga ditambahin. Nah, ini teman-teman meskipun nama-namanya tuh seperti ini, teman-teman tuh bisa ganti nama-nama dari apa objek-objeknya itu dengan yang sesuai teman-teman inginkan gitu. Seperti mungkin pohonnya ini nggak caps mungkin bisa diganti. Itu caranya tadi di auto update-nya dimatiin dulu, waktu ganti pohon. Nah, dan seterusnya. Terus habis itu karena ini mungkin fontnya juga masih yang lain ya, itu bisa teman-teman atur judulnya dan itemnya. Ini mungkin teman-teman karena bagusnya pakai Arial buat peta-peta pada umumnya. Terus di bold dan jangan lupa ditaruh tengah itu. Mungkin caranya seperti itu. Ini nanti juga teman-teman bisa atur labelnya dengan cara yang sama juga. Nah, gitu buat nambahin legendanya. Terus oh ya, ini buat garisnya ini, garis yang di dalam ini, itu tuh teman-teman tambahin dengan cara pakai polyline. Mungkin teman-teman sesuai dengan ukurannya. Nah, ini nanti bakal jadi garis. Itu cara teman-teman tambahin buat garis-garisnya. Nah, ini karena mungkin kalau teman-teman kebingungan buat ukuran-ukuran ini berapa senti, mungkin aku ada sedikit gambaran mungkin agar lebih sesuai.
Ini bisa teman-teman screenshot aja nanti di record time-nya. Ini 6,5 panjang apa tingginya 4,5, 6, 9,5, 3, 2,5. Nanti ditotalin semuanya 50 cm gitu. Ini buat gambaran aja. Nah, tapi teman-teman bisa kembangin kalau mungkin nemu apa ukuran yang lebih sesuai mungkin bisa monggo teman-teman gunakan gitu. Terus nanti ini buat gambarnya itu teman-teman kan udah bisa ya kemarin di minggu kemarin buat nambahin gambar lewat sini pakai raster image gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih buat QGIS yang peta dua dimensinya. Nah, habis ini kita lanjut ke peta tiga dimensinya. Nah, mungkin kalau yang ini agak mana ya, agak lebih sulit daripada yang sebelumnya. Nah, di QGIS ini kita tuh perlu pakai plugin yang namanya wait. Oh, nggak ditampilin. Oke. Oh, nanti dulu. Oh ya, oke. Nah, nanti teman-teman tuh pertama-tama tuh perlu buat apa ya, buat spot height-nya, perlu bikin raster raster interpolasinya nanti bentuknya seperti ini. Itu caranya teman-teman bisa pakai thin interpolation. Nah, karena ini data CSV-nya itu nggak ada ya. Setelah tadi aku cari-cari juga nggak ada. Itu teman-teman pakai data spot height buat bikin konturnya, buat bikin rasternya tadi. Karena tadi setelah aku lihat tuh data spot height yang asli, yang ini, itu tuh kayak kurang lengkap gitu, kurang mencakup area secara seluruhnya. Jadi mungkin tadi aku tambahin, nah ini tuh belum kecakup. Jadi nanti bakal hasilnya tuh bakal lebih jelek. Jadi tadi aku tambahin buat spotnya itu eh, aku tambahin titik baru. Nah, ini jadi bentuknya kayak gini dari yang awalnya kayak gini jadi kayak gini. Mungkin di pojok-pojok kayak gini biar mencakup keseluruhan bangunannya juga. Jadi bangunannya jadi kalau sebelumnya tuh ini tuh nggak masuk kontur gitu loh. Di sekitar sini nggak masuk kontur. Jadi aku tambahin kontur sesuai dengan eh, area sini tuh konturnya berapa. Dan mungkin cara tahu konturnya itu berapa bisa teman-teman select pakai ini tadi. Nah, ini dicek attributable konturnya berapa, terus selected feature juga nutupin. Nah, ini 133,784. Jadi teman-teman bisa bikin titik baru. Nah, nanti tinggal teman-teman asal di sini ya. Nah, ini bakal diminta berapa LVNZ-nya, mungkin diisi yang elevasi aja. Tadi 133,784. Oke. Nah, ini biar lebih mencakup aja sih. Di pojok-pojok juga dikasih. Tuh. Terus habis itu, nah ini baru mulai bikin tin interpolation-nya. Nanti bisa teman-teman cari di processing toolbox-nya. Ini spot height. Kita tambahin yang, aduh, yang mana ya? Udah, ini di remove aja deh. Nah, yang ini. Terus tambahin Z. Pilih interpolation atributnya Z. Jadi teman-teman nambahin. Nah, ini udah. Terus teman-teman pilih extend yang digunakan. Nah, mungkin karena aku lihat, karena tadi udah dipilih pojok-pojoknya juga,
Nah, ini teman-teman bisa gunakan extend-nya itu em, spot hit-nya. Extend-nya, sorry, extend-nya itu bisa pakai spot hit-nya. Dan ini wajib diisi ya teman-teman buat extend-nya. Oke, gitu. Nah, terus bisa teman-teman atur penyimpanannya di mana. Terus tadi di run. Nah, mungkin ini cukup lama ya. Dan nanti buat bikin model 3D-nya mungkin juga kalau laptopnya juga agak lama juga mungkin ya mungkin seperti ini juga sih agak lama juga. Tapi insya Allah bisa kok. Oke, udah jadi. Ditunggu dulu. Nah, udah jadi. Terus teman-teman bisa atur simbologinya mungkin biar tampilannya tuh lebih bagus ya. Ini pakai tadi di klik kanan properties terus diatur simbologinya. Ini pilih yang single dan CD color dan bisa teman-teman pilih mana yang paling sesuai buat palet warnanya. Ini yang aku pilih yang magma. Oke, apply. Nah, bentuknya kayak gitu teman-teman. Nah, kita mulai bikin apa namanya habis itu kita bakal ini kita install dulu plugin QGIS to 3GS-nya. Ini kayak install plugin biasa. Nih, teman-teman bisa cari di plugins. Oke, ya. Mungkin agak lama ya ini, buat connectingnya. Oh. Jadi udah bisa mau. Nah, bisa teman-teman cari QGIS to 3GS. Nah, nanti teman-teman install aja. Terus habis itu nanti bakal munculnya tuh di web sini di QGIS to 3GS exporter buka bisa teman-teman buka di sini. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, ini sebelumnya udah aku setting sih teman-teman. Nah, ini buat nampilin demnya tadi itu teman-teman bisa tambahin ini centang yang dem apa hasil raster interpolasinya tadi. Nah, ini yang mungkin bagian yang agak lamanya setelah tadi dicentang buat nampilin demnya. Nah, itu nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Mungkin aku checklist dulu yang yang lainnya. Nah, ini nanti bentukan demnya kayak gini teman-teman. Nah, mungkin kalau ada nemuin ke apa ya? Aku juga di awal-awal tadi tuh agak aneh juga bentukannya, malah nggak jadi juga. Nanti mungkin bisa teman-teman restart aja QGIS-nya. Kalau misal teman-teman mengalami kendala bentuknya agak aneh. Terus habis itu, nah ini pertama-tama mungkin kalau teman-teman mau nambahin bangunannya di atasnya, itu tinggal centang aja. Mungkin ini masih di bawah ya.
Nah, ini perlu diatur pengaturannya, teman-teman. Kalau pengaturan awal tadi tuh harusnya tuh bentuknya poligon. Nah, ini kita ganti jadi extrude. Nah, ini karena ini menempel di apa raster interpolasinya, itu bisa teman-teman ganti relatif interpolasi layer. Dan ini kalau awal biasanya nol nih. Nah, ini bisa teman-teman ganti sebagai height symmetry height. Oke. Ini pengaturannya kayak gini, terus teman-teman apply. Oke, ini udah kalau udah jalan gini di close dulu aja. Nah, ini bakal muncul kayak gini, teman-teman. Buat eh, apa namanya? Bangunannya bakal muncul kayak gini, kayak gitu. Terus habis itu teman-teman lakuin juga buat objek-objek lainnya. Oh ya, sebelum itu nanti teman-teman jangan lupa buat atur simbologinya dulu. Semuanya ini tadi teman-teman atur dulu simbologi-simbologinya. Kayak jalan tadi, itu teman-teman atur biar bentuknya juga lebih bagus pas di apa namanya? Pas dibuat model 3D-nya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman lakuin hal yang sama untuk jalan. Nah, ini eh, secara otomatis kayak gini. Habis itu kontur minor, kontur mayor, teman-teman tambahin juga lapangan, selokan, aman dan nyawa, dan semuanya dengan pengaturan yang sama seperti tadi, gitu. Nah, terus habis itu mungkin di sini ada kayak giniannya ya, ada kayak ini kok memanjang ke bawah gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ini ada di tutornya Pak Dani juga. Mungkin teman-teman bisa cek juga di tutor Pak Dani gimana cara buat ngilangin yang bawah ini. Teman-teman tinggal bikin stretch layer, bikin layer baru temporary yang sementara aja karena emang dibutuhnya sebenarnya sementara doang sih. Ini buat pemotongan biar em, kayak biar tadi tuh cuman rata doang gitu loh. Jadi polygon satu. Oke. Nah, ini nanti teman-teman eh, motongnya itu di dalamnya. Teman-teman pilih polygon di dalam gitu. Aduh, sorry, sorry. Nah, ini udah jadi layernya, di save dulu. Nah, terus habis itu kita buka lagi QG Studio
3GS-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa atur lewat sini, terus di klik kanan properties. Nanti karena mungkin pengaturan awal clusternya tuh kayak gini, itu teman-teman bisa atur aja yang ini clip them with polygon layer, terus pilih pemotongan. Nanti di apply aja, nanti bakal udah jalan. Oke. Nah, ini mungkin maaf, mungkin hasilnya emang kurang rapi, tapi mungkin teman-teman bisa lebih rapiin saat teman-teman mengerjakan tugasnya. Nah, nah, emang mungkin di sekitar sini masih agak kurang rapi ya. Itu bisa teman-teman lebih rapiin buat pemotongannya. Nanti hasilnya bakal kayak gini teman-teman. Nah, ini mungkin ada satu yang di bawah tuh. Panel bukan sih? Nah, ini nanti secara kasarnya seperti ini. Nanti teman-teman atur simbologinya sebelumnya. Itu, terus habis itu, nah, buat bikin layoutnya itu teman-teman sebenarnya jadiin ini sebagai gambar. Jadi, ini tuh isinya cuma gambar doang. Ini juga cuma gambar doang. Nah, itu ini tuh bisa diekspor. Caranya lewat sini. Nah, mungkin ditampilin sebagai ortonya dulu.